Pemirsa, momen kebersamaan para capres semakin terlihat. Capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengunggah kebersamaannya dengan capres dari Partai Gerindra. Sementara itu, Presiden Jokowi mengajak Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir belusukan ke Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menteri BUMN Erick Thohir mengunggah momen kebersamaan dengan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, serta Gibran Rakabuming Raka saat ketiganya sarapan di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Selain Erick Thohir, giliran Ganjar Pranowo yang mengunggah foto bersama Prabowo Subianto dengan pose salam komando. Kebersamaan para tokoh yang menjadi perbincangan jelang Pilpres 2024 masih berlanjut. Kini, giliran Presiden Joko Widodo mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir belusukan bersama. Agenda ketiganya adalah mengunjungi pabrik senjata PT Pindad di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kunjungan pada 24 Juli 2023 ini, Presiden meninjau langsung pembuatan amunisi senjata untuk peningkatan industri pertahanan nasional. Namun, momen yang menjadi perhatian adalah saat Prabowo Subianto menyopiri Jokowi beserta Ibu Negara Iriana. Sementara Erick Thohir duduk di sebelah kursi pengemudi. Dikawal oleh rombongan polisi militer, mobil tempur Maung 4x4 yang dikemudikan oleh Prabowo berkeliling kawasan PT Pindad. Warga sekitar pun langsung menyambut para tokoh tersebut di sepanjang jalan selama perjalanan menuju gudang amunisi Pindad. Sebelum Presiden mengajak kedua menterinya ke PT Pindad, Jokowi meninjau harga daging dan sembako di Pasar Bulu Lawang. Dalam momen tersebut, Presiden mendapat pertanyaan soal kebersamaan Prabowo dan Erick Thohir jelang pemilihan Presiden 2024. Namun Jokowi menegaskan bahwa mengajak keduanya untuk mengunjungi pabrik senjata Pindad. Ini kita mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Ya, momen-momen tersebut kian menjadi sorotan lantaran Prabowo Subianto adalah capres dari Partai Gerindra. Sementara Erick Thohir adalah tokoh potensial cawapres di Pilpres 2024. Ya, pemirsa, lagi kemesraan diperlihatkan Prabowo dan Erick Thohir. Keakraban kedua tokoh ini sangat menyita perhatian publik di tengah panasnya bursa Pilpres 2024. Kebersamaan Presiden Jokowi, Prabowo dan Erick Thohir kembali terjadi. Bukan hanya kali ini saja, Prabowo dan Erick Thohir mengumbar kemesraan di antara keduanya. Keakraban kedua tokoh ini tentunya menyita perhatian publik, lantaran Prabowo merupakan bacapres Partai Gerindra, sementara Erick Thohir kerap keluar masuk dalam survei cawapres potensial. Pekan lalu, Prabowo Subianto dan Erick Thohir mengunggah kedekatannya di media sosial. Diketahui keduanya telah melakukan pertemuan sejak bulan Mei 2023. Dalam pertemuan ini, Prabowo dan Erick Thohir menerima arahan dari Presiden. Mereka bertiga terlihat berdialog sambil menikmati makan siang bersama. Meski kerap mengumbar kedekatan dengan Erick Thohir, di sejumlah kesempatan Prabowo menegaskan masih memiliki kesepakatan dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. PKB merespon semakin dekat dan mesranya Prabowo dan Erick Thohir. Daniel Johan selaku Ketua DPP PKB menyebut jika internal menolak keras peluang duet ini. PKB pun konsisten menyuarakan bahwa sang ketua umum mereka lah yang pantas mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Internal PKB bahkan tegas menolak peluang duet Prabowo-Erick. Tim Liputan Universe. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai kemesraan Prabowo Subianto dan Erick Thohir dan bagaimana PKB sebagai mitra koalisi Partai Gerindra menanggapinya, kami sudah terhubung bersama dengan Gus Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, dan juga sudah bergabung Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat sore Gus Jazilul, dan selamat sore juga Mas Adi. Selamat sore. Assalamualaikum. Baik, saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu.
Mas Adi, kalau melihat ya, jika kemudian PKB cukup percaya diri bahwa Pak Prabowo akan tetap memilih Caimin, bukankah seharusnya kemudian PKB tenang saja dan tidak ambil pusing dengan kedekatan Prabowo dan Erik yang menjadi sorotan akhir-akhir ini? Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Ya, saya kira memang secara prinsip kalau bicara soal siapa cawapres Prabowo Subianto, itu gemboknya ada di PKB, itu tidak bisa dibantah. Tapi kan publik ya juga selalu bicara tentang kedekatan Prabowo dan Erik ini bukan hanya sebatas kedekatan biasa, bukan hanya sebatas kedekatan antar menterinya Jokowi, tapi selalu dikait-kait dengan soal kemungkinan potensi keduanya bisa duet di 2024 kan Pak. Ini yang sepertinya membuat PKB tentu tidak happy, tidak nyaman dalam konteks itu. Wajar kalau kemudian kalau in the end of the day-nya yang dipilih oleh Prabowo itu adalah Erick Thohir misalnya. Entah karena alasan apa, ya pastinya saya termasuk yang meyakini bahwa PKB itu angkat kaki dan akan wassalam gitu koalisinya dengan Gerindra. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu termasuk Gus Jazilul dan Gus Muhaimin misalnya, ketika Prabowo dikaitkan soal kemungkinan berkoalisi dengan PDIP dan Ganjar, saat itu muncul satu statement bahwa ya PKB akan tarik dukungan dan akan keluar dari barisan. Apalagi dengan Erick Thohir yang menurut PKB ya tidak ada apa-apanya lah dibanding dengan PKB dan Caimin. Apalagi misalnya dalam harlah kemarin PKB di Solo itu kan sebagai penegas bahwa PKB ini bukan kaleng-kaleng, tapi partai politik besar yang mampu mengonsolidasi basis-basis pemilih Islam, terutama kalangan Nahdliyin. Ini yang sepertinya harus dihitung betul oleh Prabowo Subianto. Kalau betul ada niatan untuk bersanding dengan Erik, itu ada resiko besar yang harus dialami, yaitu PKB akan hengkang. Karena bagi PKB, siapapun capresnya, Caimin adalah cawapresnya. Itu pilihannya. Kalau Prabowo menolak Caimin, menolak PKB, ya ini adalah akan menjadi cerita akhir dari koalisi PKB dengan Gerindra. Kan begitu kira-kira, Mbak. Saya tangkap dari jauh. Baik, Gus Jazilul sebelum menanggapi prediksi dari Mas Adi, saya ingin tanya dulu sebenarnya apa sih isi kesepakatan antara Gerindra dan PKB terkait dengan cawapres Pak Prabowo? Ya, kerjasama yang ditandatangani 11 bulan yang lalu, itu ada poin yang penting dan itu menjadi win-win solution antara PKB dengan Gerindra. Bahwa baca pres dan bacawa pres dari pasangan PKB dan Gerindra ditentukan oleh Gus Muhaimin dan Pak Prabowo. Dan di forum terbuka maupun tertutup Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa urusan cawapres ada di tangan Gus Muhaimin. Itu clear. Dan saya yakin itu bisa dipegangi, bukan hanya sekedar omong doang. Apalagi pada harlah 25 PKB kemarin, Pak Prabowo juga menyaksikan 67.000 orang dari ulama, kader, simpatisan berkebulatan tekad bahwa siapapun yang mau berkoalisi dengan PKB, syaratnya Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres, apakah jadi capres maupun cawapres. Jadi sebenarnya posisi PKB bersama Gerindra ini dalam posisi mutual simbiosis, membangun kerjasama yang sama-sama diyakini nantinya akan memenangkan pemilu dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat termasuk Gerindra dan PKB. Jadi kalau hari ini misalkan Pak Prabowo jalan-jalan dengan yang lain, Pak Gus Muhaimin jalan-jalan dengan yang lain, namun semuanya harus kembali pada komitmen semula. Komitmen terkait dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres yang akan ditentukan bersama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi kami dari PKB sama sekali tidak ada keyakinan bahwa Gerindra maupun Pak Prabowo akan berkhianat. Justru sebaliknya kami makin yakin bahwa pasangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan diputuskan dalam waktu yang cepat-cepatnya. Baik, jadi bagi PKB tidak apa-apa Pak Prabowo diisukan dekat dengan tokoh-tokoh lain selama tetap setia kepada kesepakatan bahwa PKB Caimin yang menentukan cawapresnya, begitu ya Gus? Ya, apalagi sama Erick Thohir nggak ngefek bagi PKB, nggak ngefek bagi para kiai, nggak ngefek bagi para kader.
ibarat saya yakin Pak Prabowo hari ini akan memilih orang yang memiliki akar jaringan yang kuat dan akar ideologi yang kuat, bukan semata-mata pragmatisme politik. Jika PKB dan Gerindra duduk bersama hanya untuk pragmatisme politik, tidak memikirkan kemenangan, tidak memikirkan visi kerakyatan, saya yakin seperti yang disampaikan oleh Pak Adi Prayitno tadi, itu bisa bubar jalan. Oleh sebab itu, PKB dan Gerindra hari ini tetap dalam posisi yang sama, memiliki positive thinking, memiliki pikiran yang sama bahwa bertemunya Gerindra dan PKB adalah pertemuan yang ini juga diinginkan oleh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh Gerindra dan PKB. Baik, Mas Adi, tapi ini kan bukan pertama kalinya ya Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir berkegiatan bersama dan kemudian saling pamer kedekatan di media sosial masing-masing. Kalau menurut Anda, apa sih pesan yang ingin disampaikan dan pesan tersebut untuk siapa, Mas Adi? Ya, saya kira pesannya banyak ya. Ini pesan-pesan ke publik dan pesan ke partai-partai politik yang ikut bertanding. Terutama pesannya diarahkan juga kepada PKB bahwa bukan tidak mungkin bahwa Prabowo Subianto itu juga memiliki niatan untuk menjadikan Erick Thohir sebagai pendamping cawapres di 2024 ya. Apalagi misalnya belakangan begitu banyak survei-survei yang memposisikan Erick Thohir seakan-akan tak ada lawan tanding dalam posisi cawapres. Ini yang membuat Prabowo Subianto dan Gerindra ada tingkat konfidensi yang seakan-akan ingin ditunjukkan kepada publik. Itu kan begitu Mbak, kalau kita membaca angka-angka statistik dan opini publik ya. Tapi ingat, secara politik Prabowo Subianto ini tidak aman bisa maju dengan Gerindra sendiri. Butuh partai politik lain seperti PKB yang suara pileknya 9,6% di 2019 yang lalu untuk menggenapi ambang batas presiden 20%. Anggaplah misalnya kita mau mencoba untuk berspekulasi. Kalau Erick Thohir yang dipilih, paling Prabowo akan mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Gerindra dengan PAN ini tidak cukup menggenapi ambang batas presiden 20%. Kenapa beresiko? Inilah yang kemudian saya sebut ketika bahwa pilihan memilih Erick Thohir ini efeknya cukup luar biasa. Sangat potensial akan kehilangan PKB, angkat kaki, dan sangat mungkin akan pindah ke lain hati. Secara kalkulatif politik yang lainnya, kita juga bisa saksikan kelemahan Prabowo Subianto selama ini kan dua. Di Jawa Timur lemah, kemudian basis-basis Nahdliyin. Dua hal inilah yang dimiliki oleh Gus Muhaimin, Gus Jazilul, dan PKB. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Erick Thohir. Erick Thohir boleh menjadi ketua pelaksana dari hari ulang tahun NU, tapi orang tidak mengkonfirmasi. NU tidak mengaku Erick itu bagian dari Nahdlatul Ulama. Kalau sebenarnya saya lahir itu dalam rahim NU gitu ya. Apalagi Erick yang baru-baru tiba-tiba lebih NU dari saya, itu nggak masuk akal. Inilah yang kemudian harus hati-hati bahwa treatment terhadap PKB akan menentukan sejauh mana PKB itu akan tetap berada di barisan Prabowo ataukah angkat kaki. Kan tongkat soal cawapres sudah diberikan kepada Gus Jazilul. Kalau membaca rata-rata, tongkat ini akan dipakai oleh PKB menjadikan Muhaimin sebagai cawapresnya Prabowo. Belum ada bayangan bahwa tongkat ini akan diserahkan, apalagi digadaikan kepada orang lain. Saya belum masih membayangkan itu, Mbak. Tapi saya nggak pernah tahu. Politik katanya serba dinamis dan serba berubah musim politiknya. Itu tergantung Gus Jazilul nantinya. Bagaimanapun Prabowo dan Gerindra tetap membutuhkan PKB begitu ya Mas Hadi? Oh iya, PKB adalah kunci bagi Prabowo itu di 2024. Itu aja kuncinya. Baik. Tapi Gus Jazilul, kalau dalam pertemuan 2 minggu yang lalu, apa saja yang dibahas antara Pak Prabowo dan Caimin? Apakah pada saat itu Pak Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk tetap tegak lurus dengan PKB dan menjadikan Caimin sebagai cawapresnya? Ya, jadi pertemuan minggu lalu tetap Pak Prabowo mengatakan bahwa urusan cawapres ada di tangan Pak Muhaimin. Padahal sudah jelas kalau di tangan Pak Muhaimin itu artinya kan PKB. PKB sudah memberikan amanat, di mana-mana juga sudah disampaikan. Satu lapangan kemarin menjadi saksi bahwa siapapun partai politik yang berkoalisi dengan PKB mensyaratkan Gus Muhaimin menjadi cawapres atau capres. Itu jelas. Nah, hari ini kita cukup bersabar masih menunggu apa yang menjadi keputusan antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ini saya yakin diputuskan secara bebas dan merdeka tanpa tekanan pihak lain.
mudah-mudahan nanti di waktu yang dekat ini kemudian ditemukan keputusan. Sebab apa? Sebab para kiai, para pendukung PKB ini menunggu keputusan dari Gus Muhaimin. Gus Muhaimin siapa sih sebenarnya pasangan dari koalisi yang sudah dibangun dengan Gerindra dan PKB. Jangan ngambang terus. Karena apa? Mesin sudah siap. Nah, oleh sebab itu, ketika hari-hari ini misalkan Pak Prabowo digoda oleh yang lain, ya mudah-mudahan Pak Prabowo tebal imannya. Kami pun juga digoda oleh yang lain, mudah-mudahan kami juga tebal imannya. Cuman sepanjang pengetahuan kami dan pengalaman PKB, kalau PKB sudah berkoalisi harus menjaga konsistensi dan kesetiaan. Baik. Ya, Dan saya yakin Pak Prabowo paham itu. Kalau tidak paham itu, tolong nanti Pak Dr. Adi lah yang menjelaskan tuh bagaimana cara membangun kepercayaan, trust, dan juga membangun ikatan. Saya pikir ini hal yang bisa dibaca oleh masyarakat awam kok. Gus Jazilul, sebelumnya kan Caimin sudah dipingit, kemudian PKB sudah mengultimatum Pak Prabowo untuk segera mengumumkan cawapresnya. Apalagi nih langkah yang akan diambil PKB supaya kemudian saya bisa katakan Caimin tidak terlihat seolah seperti bertepuk sebelah tangan ini? Seperti yang disampaikan Gus Muhaimin, menunggu takdir. Sudah saya sampaikan. Kalau ini usia kehamilan 11 bulan, ini sudah harus disesar. Kalau belum lahir juga. Tapi kita punya fatsun, punya etika, dan punya kesabaran. Sekaligus keyakinan dan kepercayaan. Bahwa Pak Prabowo dan Gus Muhaimin nantinya akan bersatu menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Baik, Mas Jadi Adi. kita nggak berpikir buruk dan macam-macam. Kita nggak berpikir angkat kaki. Seperti yang disampaikan oleh Pak Adi. Seandainya itu terjadi, ya memang keadaan yang kemudian kita orang awam saja bisa merumuskan itu langkah-langkah berikutnya. Baik, Mas Adi, singkat saja karena waktu kita terbatas. Kalau kemudian benar PKB akan hengkang dan meninggalkan Gerindra, akan ke PDIP kah? Mengingat nama Caimin masuk ke dalam 5 cawapres Ganjar versi Puan. Peluangnya seperti apa menurut Anda, Mas Adi? Singkat saja. Iya, bayangan saya kalau betul PKB itu hengkang ya tidak ada pilihan lain kecuali dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Toh PKB itu kan sejak 2014 sudah mengikat kesamaan politik mengusung Jokowi ya. Dengan Gerindra ini kan baru bertemu dan sedang membangun trust dan ingin mencoba untuk menjajaki soal kemungkinan koalisi. Tapi kalau kemudian terus diambangkan, ini mestinya sudah disesar karena 11 bulan usia kehamilan. Ya tentu saja kan PKB tidak mau mati konyol dalam konteks itu. Apalagi bagi saya PKB ini adalah warna hijaunya cukup kentara, Mbak. Siapapun capresnya, maka warna PKB cukup penting, terutama untuk Jawa Timur dan basis pemilih yang selama ini nyaris tidak pernah dimiliki oleh partai Islam yang lainnya. Baik, kita akan tunggu seperti apa nantinya. Terima kasih Mas Adi, Gus Jazilul sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat sore, sehat selalu.